Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usini wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah ucapan syukur dan tahmid kita sampaikan, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasannya setiap syariat yang diturunkan Allah kepada kita semuanya bukan sekedar sebagai kewajiban, tetapi kita jadikan panduan dan peta hidup atau peta bertahan hidup bagi jiwa kita hidup di dunia ini. Karena hidup ini penuh tantangan, ujian dan cobaan tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka pasti aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian berbuat kufur.
dalam kajian modern, ayat ini merupakan dasar dari law of attraction, hukum tarik-menarik. Prinsip bahwa sesuatu yang serupa akan menarik sesuatu yang serupa pula. Pikiran kita dianggap sebagai energi magnetis. Jika kita memikirkan hal-hal yang positif dengan keyakinan yang kuat, kita akan menarik peristiwa-peristiwa dan orang yang positif ke dalam hidup kita. Begitu pula sebaliknya. Hal ini pernah disampaikan atau dibumingkan oleh Helena Blavatsky, Prentice Mulford, dan Ronald Reagan. Beliau pernah yang terakhir ini membuat buku dan film The Secret yang membuat konsep ini menjadi meledak dan mengglobal. Apa yang kita pancarkan dari dalam batin kita, itulah yang akan kita tarik dalam atau dari alam semesta. Saat kita memancarkan frekuensi mengingat Allah melalui zikir syukur, maka Allah sang pemilik segala energi akan membalas dengan mengingat kita melalui pertolongannya. Input spiritual kita menentukan output realitas kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia luar kita sebenarnya hanyalah sebuah cermin besar atau yang sering disebut sebagai law of mirror. Jika hidup kita serasa sempit, penuh konflik, sulit, sebaiknya kita tidak buru-buru menyalahkan keadaan ataupun takdir kita. Lihatlah ke dalam cermin batin kita, sebagaimana yang disampaikan oleh ulama besar Ibnu Athaillah Sakandari. Bagaimana mungkin cermin hati bisa bercahaya sementara bayangan dunia masih melekat pada permukaannya. Jika batin kita penuh dengan kekufuran, keluhan, dendam, iri, dengki, sombong, pelit berbagi, berburuk sangka, overthinking, sikap merendahkan diri, suka membuli, meremehkan orang lain, maka realitas yang terpantul pun akan penuh dengan kesempitan energi-energi negatif yang didapatkan. Namun jika batin kita penuh syukur, selalu mencari jalan keluar, bukan sering menyalahkan, memaafkan, maka sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, pasti aku akan limpahkan nikmat-nikmatku. Syukur adalah frekuensi tertinggi untuk menarik keberlimpahan. Dalam fisika kuantum membuktikan bahwa hidup kita di dalam samudera energi yang tak terbatas. Karena energi tidak pernah hilang, maka setiap niat, kata, sikap, sifat yang kita lepaskan sebenarnya tetap bergema dalam medan kuantum itu. Jika kita memancarkan energi syukur, energi itu tidak hilang, melainkan akan beresonansi dan menarik energi setiap dari alam semesta. Sebaliknya energi negatif hanya akan berputar-putar menciptakan hambatan dalam hidup kita sendiri. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara membersihkan cermin batin dan menyelaraskan frekuensi kita agar selalu terhubung dengan pertolongan Allah sehingga hidup penuh dengan berkelimpahan? Maka Allah menjawabnya dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dan lakukanlah sabar dan lakukanlah sholat. Ayat ini adalah peta navigasi jiwa kita. Sabar adalah wadah. Sabar bukan menyerah, melainkan kemampuan menjaga jiwa agar tidak runtuh saat ujian menerpa. Sabar adalah cara kita menjaga cermin batin kita agar tidak pecah karena emosi-emosi negatif.
tanpa kesabaran, maka keberlimpahan yang dianugerahkan oleh Allah tidak akan terjadi. Salat adalah koneksi kita dan me time kita dengan Sang Pencipta. Salat adalah momen di mana kita melakukan riset total di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia. Salat hadir sebagai me time kita berduaan kepada Zat yang Maha Hakiki. Mari kita telusuri saat kita sholat, jamaah sekalian. Saat kita berdiri tegak dan niat, berarti kita meninggalkan masa lalu kita di belakang dan masa depan kita di hadapan kita. Now, sekarang. Niat adalah pengunci frekuensi. Ini adalah saat kita memutuskan sambungan dari dunia masuk ke frekuensi ilahi. Deep me time-nya apa? Kita berkata dalam hati, hanya aku dan penciptaku yang saat ini ada. Saat kita takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka diri kita di hadapan Allah sangat kecil. Semua permasalahan-permasalahan hidup yang ada di kita juga kecil. Maka kita serahkan kepada Allah. Yang tumbuh adalah ketenangan batin kita. Sikap kita ketika sedekap, ketika sholat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kita, dan kita posisikan di atas jantung dan pusat emosi kita. Ketika kita membaca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka yang kita rasakan adalah seluruh hidup atau beban hidup kita serahkan kepada yang Maha Kuat. Saat kita ruku, wahai jamaah sekalian, kita membungkuk 90 derajat. Secara anatomi ini meratakan aliran darah ke tulang belakang kita. Secara spiritual ini adalah penghancuran ego kita. Maka bacaan kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Aku merasa tidak sehebat yang kupikirkan, dan itu tidak apa-apa karena aku di hadapan Tuhanku yang maha agung. Maka perasaan ketegangan yang ada dalam punggung kita terasa luruh dan meleleh. Saat kita iktidal, berdiri kembali, bangkit dengan bacaan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang memujinya. Deep me time-nya di mana? Ini adalah momen optimisme. Setelah merendah rukuk, kita berdiri tegak dengan keyakinan bahwa suara hati kita, doa-doa kita didengar oleh Allah dan diproses oleh Sang Pemilik semesta. Saat kita sujud, jamaah sekalian, titik terendah manusia adalah kepala sejajar dengan tanah. Namun ini adalah titik yang tertinggi secara spiritual. Inilah posisi paling dekat antara hamba dan Tuhannya. Bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Me time kita di mana ini? Membuang semua beban pikiran yang ada dalam kepala kita, pikiran-pikiran kita tersalur, tercerap ke dalam bumi. Allah akan menggantikannya dengan ketenangan. Duduk di antara dua sujud, duduk tenang dan tidak terburu-buru. Yang kita baca adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, cukupkanlah aku, angkat derajatku, beri aku kelimpahan rezeki, beri aku hidayah, sehatkan aku dan maafkan aku. Ini adalah 8 doa kunci, termasuk doa yang lengkap. Kita meminta 8 hal yang fundamental dalam kehidupan kita. Maaf, sayang, cukup, derajat, rezeki, hidayah, sehat. Kita rasakan
dengan baik, dengan sepenuh hati, maka akan menggetarkan sel-sel jiwa kita. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sedang tahiyat, ini adalah momen mengulang yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Maka itu untuk Rasul, untuk diri kita dan orang-orang soleh. Deep me time-nya di mana? Kita rasakan sedang duduk di meja perundingan dengan Sang Maharaja, Sang Maha Pemilik semesta. Semua permohonan sedang diproses oleh Allah. Lantunan syahadat menguatkan hati kita, identitas dan jati diri kita. Salam yang kita lakukan gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyampaikan semoga keselamatan dan rahmat Allah bersamamu sekalian. Deep me time-nya mana? Setelah recharge energi lewat sholat, kita kini membagikan energi damai ke dunia luar kita. Kita kembali ke masyarakat bukan sebagai orang yang stres, bukan orang yang membawa beban, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang penuh rahmat dan ketenangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa lihat contoh ini dilakukan oleh para nabi dan rasul. Bagaimana Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Ayub mencapai kesembuhan dari penyakit kronisnya karena sikap sabar dan sholat khusyuknya. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat lainnya. Mereka meraih keberlimpahan harta yang luar biasa. Walaupun mereka memberikan di jalan Allah tanpa hitungan, maka harta itu kembali dan kembali, kembali dan kembali. Maka dunia pun tertarik mengikuti mereka. Bahkan sains modern melalui tokoh Dr. Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braden dan lain-lain mulai membuktikan bahwa saat manusia masuk ke dalam keheningan yang dalam seperti sholat khusyuk, melepaskan emosi-emosi negatif, sel-sel tubuh mulai melakukan penyembuhan mandiri atau self healing. Inilah keajaiban-keajaiban yang dialami oleh orang-orang yang melakukannya, keberlimpahan kesembuhan insyaallah didapatkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah hadirin sidang Jumat yang rahimakumullah. Sebelum kita menutup khutbah yang kedua ini, marilah kita hening sejenak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan hidayah tuntunan untuk selalu bisa memperbaharui dan meriset ulang solat-solat kita supaya menjadi semakin khusyuk dan husu, sehingga Allah menjadikan kita menjadi hamba yang selalu ingat kepadanya dan selalu syukur, atau hamba yang syakur atau yang selalu bersyukur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Allahumma adfa' 'annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sairil buldan muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma anal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa anil batila batila warzuqna istinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.